Bayangkan, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, seseorang yang pernah mengisi hari-harimu dengan tawa, perhatian dan janji-janji manis mendadak lenyap. Tanpa pesan perpisahan, tanpa alasan yang jelas. Dia pergi seperti angin, meninggalkan hatimu dalam tanda tanya besar. Hari-hari terasa hampa, malam-malam diisi dengan pikiran, apa yang salah denganku? Kamu berjuang, jatuh, bangkit lagi, dan perlahan mulai melangkah maju. Lalu, tanpa aba-aba layar ponselmu bergetar. Sebuah notifikasi muncul, nama itu. Orang itu, pesan pendek, sederhana, tapi cukup untuk mengguncang kembali pertahanan hatimu. Hai, gimana kabarmu? Detik itu juga, pikiranmu bercampur aduk. Apakah dia menyesal? Apakah dia rindu? Atau apakah dia hanya bosan dan mencari kenyamanan sementara? Kamu tahu satu jawaban yang salah bisa membuatmu kembali terjebak dalam lingkaran luka lama. Itulah kenapa di video ini, kita akan membahas cara paling bijak dan elegan untuk merespon. Bukan sekadar balas chat, tapi mengendalikan situasi dengan kepala dingin dan hati yang terjaga. Kita akan kupas tuntas psikologi di balik menghilang lalu kembali, yang sering orang lakukan, kesalahan umum yang membuatmu terlihat lemah di matanya, kunci respon singkat, tapi tajam yang membuat dia berpikir ulang untuk memperlakukanmu sama seperti dulu. Bagaimana menjaga harga dirimu tanpa terlihat dingin berlebihan. Ingat, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menguasai diri sendiri, menunjukkan bahwa kamu sudah berkembang dan membiarkan dia melihat tanpa perlu kamu jelaskan bahwa kehilanganmu adalah kesalahannya yang terbesar. Tonton video ini sampai akhir, karena di bagian penutup aku akan membagikan satu kalimat rahasia yang bisa membuatnya menyesal sekaligus menghormati kamu, bahkan mungkin mengejar kembali, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Jangan biarkan masa lalu memegang kendali. Saat dia kembali, pastikan kamu yang memegang kendali penuh permainan ini. Sekarang, mari simak videonya. Pertama-tama, perlu diingat, tidak setiap pesan layak mendapatkan respons. Ketika sebuah pesan masuk, terutama dari seseorang yang sebelumnya menghilang, reaksi spontan mungkin adalah membalasnya secepat mungkin. Namun langkah paling bijak justru dimulai dengan jeda. Tanyakan pada diri Anda, apakah pesan ini benar-benar memerlukan tanggapan? Di era digital ini, kita dikondisikan untuk percaya bahwa setiap notifikasi menuntut perhatian segera. Bahwa setiap kali seseorang, apalagi dia, menghubungi, kita seolah wajib terlibat, menjelaskan, atau menjaga komunikasi tetap berjalan. Namun disinilah letak perbedaan antara seseorang yang memiliki disiplin emosional dengan yang tidak. Orang yang matang secara emosional memahami bahwa kedamaian batin tidak boleh tergantung pada getaran ponsel. Hanya karena seseorang memilih memecah keheningan, bukan berarti Anda harus terburu-buru meresponsnya. Tidak setiap aku memikirkanmu adalah ajakan untuk kembali terhubung. Kadang itu hanya momen iseng, rasa bosan, atau bahkan sekadar ingin memastikan apakah Anda masih berdiri di tempat yang sama saat ia pergi. Bayangkan, selama berminggu-minggu Anda menjaga jarak, fokus pada penyembuhan, dan menata ulang keseimbangan diri setelah relasi merenggang. Lalu tiba-tiba muncul sebuah pesan. Aku melihat sesuatu hari ini yang mengingatkanku padamu. Sekilas terdengar hangat, mungkin menimbulkan nostalgia. Tapi penting untuk bertanya, apakah ini upaya tulus untuk membangun kembali sesuatu yang bermakna? Ataukah ini hanya sentuhan ringan untuk melihat apakah Anda masih bereaksi seperti dulu? Ingat, diam bukan kelemahan. Diam bisa menjadi keputusan penuh kesadaran. Memilih untuk tidak membalas bukanlah bentuk kekasaran. Itu adalah bentuk perlindungan terhadap energi Anda. Itu adalah pesan diam yang mengatakan, perhatian Anda tidak bisa didapatkan hanya karena seseorang kembali mengingat Anda di tengah kesepiannya. Pikirkan kembali, berapa kali Anda pernah merespons tanpa pertimbangan, hanya untuk menyadari bahwa percakapan itu tidak membawa Anda kemana-mana. Betapa sering Anda mengorbankan waktu dan energi hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu orang lain. Bukan karena itu sejalan dengan niat dan arah hidup Anda. Itu bukan koneksi.
itu reaksi. Dan reaksi yang impulsif bisa menjadi celah dalam pertahanan emosional Anda. Pendekatan yang lebih bijak, pendekatan yang sejalan dengan filosofi Stoik, mengajarkan Anda untuk memberi jeda antara stimulus dan respons. Gunakan jeda itu untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini membawa saya lebih dekat pada nilai dan tujuan saya? Atau apakah ini hanya respons spontan demi menyenangkan orang lain? Anda tidak berkewajiban untuk merespons hanya karena seseorang tiba-tiba hadir kembali. Seperti musik yang diputar di ruangan kosong, Anda tidak harus menari hanya karena nada itu terdengar lagi. Kadang kekuatan terbesar justru muncul dari ketenangan, dari kemampuan untuk tidak bereaksi. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia merasakan dampak dari ketenangan Anda. Sebab ketika Anda menguasai seni diam selektif, Anda menegaskan bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh kecepatan respons, tetapi oleh kebijaksanaan dalam menentukan kapan untuk tidak merespons sama sekali. Itu adalah bentuk kontrol diri yang jarang dipahami oleh banyak orang. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Bagaimana Anda menyikapi situasi seperti ini? Apakah Anda pernah memilih diam dan kemudian menyadari bahwa itu adalah keputusan terbaik yang pernah Anda ambil? Atau mungkin Anda pernah tergesa-gesa merespons dan akhirnya menyesal menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak membawa kejelasan? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan jika Anda belum tahu harus menulis apa, cukup ketik. Diam adalah kekuatan. Sebagai tanda bahwa Anda adalah pribadi yang menghargai ketenangan lebih dari dorongan sesaat. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya yang tak kalah penting. Bagaimana membaca makna tersirat di balik pesan yang ia kirim? Karena seringkali kata-kata hanyalah permukaan dari maksud yang sebenarnya. Nomor 2, nilailah niat, bukan sekadar kata-kata. Ketika seseorang mengirimkan pesan seperti, "Hai, apa kabar?" Swing itu terdengar ringan, ramah, bahkan mungkin hangat. Namun disinilah banyak orang tergelincir karena terlalu cepat mempercayai permukaan tanpa menyelami kedalaman makna yang sebenarnya terkandung di balik pesan tersebut. Banyak yang ingin mempercayai apa yang ingin mereka dengar, bukan apa yang sebenarnya sedang dikatakan atau mengapa hal itu dikatakan. Perlu disadari bahwa kata-kata itu mudah. Siapapun bisa mengetik pesan, mengirim sapaan, atau memulai percakapan kapanpun mereka mau. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, apa motivasi di balik pesan itu? Apakah ia benar-benar ingin membangun kembali sesuatu yang bermakna? Ataukah itu sekadar upaya untuk memastikan Anda masih ada di tempat yang sama, masih tersedia, masih bisa diandalkan untuk mengisi ruang kosong emosional saat ia membutuhkannya? Individu yang hidup berdasarkan kebijaksanaan tidak bereaksi karena kata-kata terdengar akrab atau nyaman. Ia berhenti sejenak, ia mempertimbangkan, ia menyadari bahwa tidak setiap "aku merindukanmu" berarti ingin kembali bersama. Dan tidak setiap perhatian mendadak adalah ekspresi kasih tulus. Kadang itu hanya uji coba untuk melihat apakah Anda masih berputar dalam orbitnya, siap memberikan validasi emosional saat ia merasa bosan, cemas, atau tidak aman. Coba renungkan, di mana perhatian itu ketika Anda hadir sepenuhnya, ketika Anda konsisten, menyediakan waktu, memberikan ruang, dan hadir dengan sepenuh hati? Jika sekarang setelah masa keheningan atau sikap acuh, seseorang tiba-tiba mengirim pesan, tugas Anda lah untuk membaca niatnya. Bukan bereaksi secara otomatis karena pesan itu terdengar manis atau memicu nostalgia. Filsafat Stoik mengajarkan pendekatan sederhana namun mendalam. Fokuslah pada realitas, bukan pada ilusi. Epictetus pernah berkata bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan cara kita memaknai peristiwa itu. Dalam konteks ini, bukan kata-kata yang melukai atau menyesatkan, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Maka saat Anda menerima pesan dari seseorang yang lama tak terdengar, jangan biarkan kerinduan masa lalu mengaburkan kejernihan Anda. Tetap tenang, amati polanya. Jangan hanya terpaku pada momennya. Tanyakan pada diri Anda, apakah ada perubahan nyata? Apakah ia benar-benar hadir dengan niat yang konsisten dan tindakan yang sejalan? Atau ini hanya sekadar percikan kecil untuk menarik atensi Anda kembali ke orbitnya? Orang yang menghargai kedamaian batin tidak mengejar isyarat setengah hati.
Ia tidak mengemis kejelasan dari ketidakpastian. Ia menunggu meja penuh, interaksi yang jujur, konsisten dan bermakna. Jika tidak, ia pergi tanpa drama, tanpa dendam. Kebijaksanaan tidak sama dengan sinisme. Ini bukan tentang menjadi dingin atau apatis. Ini tentang kejernihan. Ini tentang mengenali bahwa kata-kata tanpa dukungan tindakan hanyalah suara hampa. Dan ketika Anda mulai menjalani hidup berdasarkan prinsip ini, segalanya mulai berubah. Anda tak lagi terjebak dalam percakapan yang tidak mengarah kemana-mana. Anda tidak lagi terpancing oleh dinamika emosional yang berulang. Sebaliknya, Anda mulai mengarahkan energi Anda dengan sadar. Anda memilih dengan hati-hati kemana fokus Anda pergi. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang apakah seseorang hadir ketika mereka ingin berbicara. Ini tentang Anda yang tetap setia pada standar Anda, ketenangan Anda, dan kejernihan Anda sendiri. Itulah bentuk kekuatan sejati, dan itulah bagaimana rasa hormat diperoleh. Bukan dengan membalas setiap pesan, tetapi dengan menilai niat di baliknya dan memilih secara bijaksana apakah pesan itu benar-benar layak mendapatkan ruang dalam dunia batin Anda. Nomor 3, kendalikan tempo, jangan terburu-buru. Ketika seseorang mengulurkan tangan, mengirim pesan, atau tiba-tiba hadir kembali setelah hening yang panjang, mungkin ada bagian dalam diri Anda yang tergoda untuk segera menyambutnya. Ini manusiawi, rasa penasaran, harapan, dan kenangan yang pernah tumbuh dapat dengan mudah membangkitkan dorongan untuk segera membalas. Namun disinilah kejatuhan kerap dimulai, bukan karena niat Anda buruk, tetapi karena ritme Anda tiba-tiba berubah dan bukan oleh Anda sendiri. Banyak orang begitu melihat nama seseorang yang pernah berarti muncul kembali di layar mereka, kehilangan pusatnya. Mereka terburu-buru membalas. Mereka ingin menjaga percakapan tetap hidup, membayangkan bahwa ini mungkin adalah kesempatan kedua. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang menentukan kecepatannya? Apakah itu berasal dari ketenangan batin Anda atau dari emosi yang terpicu oleh waktunya? Individu yang berakar dalam kedewasaan batin tahu satu hal penting. Hanya karena seseorang mengetuk pintu, bukan berarti Anda harus langsung membukanya. Ketenangan bukan berarti penolakan. Keterlambatan bukan berarti bermain tarik ulur. Ini adalah bentuk kehormatan terhadap ritme alami Anda sendiri. Mengendalikan tempo adalah tentang tetap berdiri di tengah arus, tidak terseret oleh antusiasme sesaat atau ketakutan akan kehilangan. Bayangkan seorang bijak yang sedang mengamati badai dari kejauhan. Angin mungkin menderu, petir menyambar, dan langit menggelap. Tapi ia tidak panik. Ia tidak terburu-buru mencari perlindungan. Ia bergerak hanya saat waktunya tepat, bukan saat emosinya mendesak. Inilah prinsip yang sama ketika seseorang dari masa lalu muncul kembali. Anda tidak membalas karena gelombang kenangan menampar hati Anda. Anda merespons jika dan hanya jika kedamaian Anda tetap utuh saat melakukannya. Mungkin ia berkata, "Hai orang asing," atau "Tadi aku kepikiran kamu." Kata-kata itu mungkin hangat, manis, bahkan menggetarkan sedikit pintu lama yang belum sepenuhnya tertutup. Namun yang membedakan Anda dengan kebanyakan orang lain adalah kesadaran Anda. Alih-alih buru-buru mengetik balasan, Anda mengambil jarak. Anda bernapas. Anda menenangkan ruang batin Anda dan bertanya dengan jujur, apakah ini selaras dengan diriku saat ini, atau hanya gema dari masa lalu yang ingin kembali menyentuh hatiku? Mengendalikan tempo adalah bentuk kekuatan yang hening. Ia bukan teriakan, bukan permainan. Ia adalah pernyataan batin yang kuat, bahwa hidup Anda tidak akan dipercepat atau diperlambat oleh hadirnya seseorang yang datang dan pergi sesuka hati. Ini bukan tentang membuat mereka menunggu. Ini tentang menunjukkan pada diri Anda sendiri bahwa Anda cukup berharga untuk tidak tergesa-gesa. Karena bila Anda segera membalas hanya karena ia hadir kembali, Anda sebenarnya mengirim pesan tanpa kata, bahwa ritmenya lebih penting dari ritme Anda sendiri, bahwa kehadirannya mendikte arah, bukan Anda. Dan disinilah kekuatan Anda mulai terkikis sedikit demi sedikit, bukan karena niat Anda lemah, tetapi karena kesadaran Anda terlena oleh kerinduan. Jadi lain kali ketika seseorang mengulurkan tangan, jangan buru-buru mengartikannya sebagai lampu hijau untuk berakselerasi. Anggap saja itu sebagai latihan bagi disiplin Anda, ujian bagi kesabaran Anda.
Lihat apakah Anda mampu menjaga tempo Anda sendiri dan tidak membiarkan ritme orang lain membelokkan arah Anda. Karena mereka yang teguh tidak hidup untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun. Mereka hadir dengan sepenuh jiwa saat waktunya tepat, bukan karena dorongan, tetapi karena pilihan yang penuh kesadaran. Dan pada akhirnya itulah ciri dari pribadi yang membumi. Ia tidak mengejar validasi. Ia tidak terpancing oleh kehadiran yang tidak konsisten. Ia berjalan dalam ritmenya sendiri, dengan keyakinan bahwa apapun dan siapapun yang sejati akan menemukan jalannya dalam kecepatan yang sama. Nomor 4. Rasa ingin tahu. Bukanlah komitmen. Tidak semua pesan yang datang dari masa lalu berarti sesuatu yang besar. Tidak semua ketukan di pintu hati adalah undangan untuk masuk kembali. Kadang, itu hanyalah gema dari sebuah rasa ingin tahu yang lewat. Masih suka datang ke tempat itu? Atau, tadi aku teringat saat kita... Kalimat-kalimat seperti ini seringkali hadir bukan karena ada keinginan untuk membangun kembali, tapi hanya untuk memastikan bahwa Anda masih di sana, masih bisa dijangkau, masih bersedia memberikan sedikit ruang dalam hidup Anda. Dan sayangnya, terlalu sering kita salah mengartikannya sebagai awal dari sesuatu yang lebih dalam. Namun disinilah titik kritis kesadaran mulai mengambil peran. Seseorang yang telah tumbuh dan membumi dalam dirinya tidak lagi membiarkan detak halus rasa ingin tahu mengaburkan batas antara koneksi dan komitmen. Mereka tahu tidak semua ketertarikan berarti keterlibatan. Tidak semua kenangan yang muncul kembali mengandung maksud untuk kembali bersama. Kadang, itu hanyalah kilasan nostalgia yang lewat, seperti seseorang yang berjalan melewati rumah lama dan sesekali menoleh ke jendela. Ia melihat ke dalam tetapi tidak berniat untuk mengetuk pintu, apalagi masuk dan menetap kembali. Dan inilah kesalahan umum yang sering terjadi. Satu pesan sederhana, satu kenangan samar, dan tiba-tiba ada harapan yang tumbuh. Harapan bahwa mungkin ini saatnya segala sesuatu diperbaiki. Bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka kembali dengan niat baru. Tapi perhatikan baik-baik, niat sejati tidak menyamar dalam pesan tengah malam. Komitmen tidak bersembunyi di balik frasa ringan. Komitmen datang dengan kehadiran, dengan ketegasan, dengan tindakan nyata. Ia tidak datang dari keingintahuan yang bersifat sementara, tapi dari keberanian untuk benar-benar hadir. Rasa ingin tahu mudah. Ia tidak memerlukan keberanian, tidak memikul beban tanggung jawab. Mengirim pesan adalah hal yang ringan, bahkan impulsif. Tapi membangun kembali kepercayaan, membangun koneksi yang bermakna, menuntut lebih dari sekadar sentuhan ringan di layar ponsel. Dan Anda yang telah melalui banyak hal dalam hidup, yang telah belajar menjaga energi dan martabat diri, tahu bahwa tidak setiap sapaan dari masa lalu layak dijawab dengan kehadiran penuh. Inilah kekuatan sejati, saat Anda bisa menghargai kenangan tanpa harus hidup kembali di dalamnya. Saat Anda bisa mengakui pesan tanpa membangun makna berlebih darinya. Saat Anda bisa tetap tenang, tetap terpusat, dan tidak membiarkan angin nostalgia menggoyahkan akar kesadaran Anda. Marcus Aurelius pernah menulis tentang pentingnya menerima sesuatu tanpa keangkuhan dan melepaskan tanpa keterikatan. Itulah seni bertahan di tengah godaan untuk menafsirkan setiap pesan sebagai pertanda. Anda bisa menyambutnya dengan tenang tanpa perlu bereaksi secara emosional. Anda bisa memilih untuk tidak melompat, tidak terburu-buru, dan tidak menciptakan narasi dari sesuatu yang mungkin hanya secuil rasa ingin tahu. Pada akhirnya, kedamaian Anda tidak tergantung pada siapa yang menghubungi Anda kembali, tapi pada bagaimana Anda merespons. Apakah Anda bereaksi dari luka lama atau bertindak dari tempat yang utuh? Apakah Anda membiarkan bayangan dari masa lalu mencuri kekuatan Anda hari ini? Atau Anda memilih untuk berdiri tegak, menghargai diri Anda terlalu dalam untuk tergoda oleh sinyal tanpa substansi? Karena seseorang yang benar-benar tahu, nilainya tidak akan menyambut setiap remah perhatian, seolah itu adalah roti utuh. Ia menunggu dengan bijak, menanggapi dengan jernih, dan hanya membuka pintu untuk niat yang jelas, bukan rasa ingin tahu yang datang dan pergi. Sebelum kita melanjutkan, berhentilah sejenak dan renungkan ini. Berapa kali Anda membiarkan satu pesan mengguncang seluruh kedamaian batin Anda? Berapa kali Anda mengira itu adalah ajakan kembali,
padahal hanya sapaan ringan dari seseorang yang sekadar ingin tahu Anda masih di sana. Kesadaran akan hal ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari pola reaktif yang merugikan. Dan jika Anda ingin menegaskan kembali posisi batin Anda, cukup tulis di komentar,